Tak satu pun orang bisa menjamin dirinya selamat di saat ajal memanggilnya. Setitik kesalahan semua akan diperhitungkan. Semisal buih dosa dah kita kerjakan. Setiap mata, hati, tangan, kaki akan jadi saksi. Tiada dusta diri yang tak terhakimi. Luka sepi air mata tak berarti lagi. Akan terlambat segala sesal di waktu nanti. Allah mohon jangan hukum kami dari dosa. Ampuni kami karena tak mungkin kami sanggup menahan pedih. Setitik rahmat yang kau beri lebih berarti dari segalanya. Setitik ampunanmu kan menghapus dosa kami. Karena mata Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Masjid Al-Fatah Islam beserta jajarannya yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Pasar Sarjana Wisma, yang terhormat Dekan Direktur, Manajer, Ketua Program Studi dan seluruh karyawan Universitas Islam Terima kasih. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat bersama-sama mengikuti acara Tablik Akbar yang dirangkai dengan pengajar bulanan di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Tablik dan juga Rektor Universitas beserta para asatidz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Baiklah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, saya akan terlebih dahulu membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran Ilahi, dirangkai dengan sambutan Ketua Panitia, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Islam 45, sambutan Rektor, kemudian launching buku, santunan anak yatim, ceramah, doa penutup dan musafahat. Hal yang kita. Baiklah hadirin yang pembacaan Qaul Ilahi yang akan disampaikan oleh Muhammad Fadli Ramadan beserta Rizky Kurniawan yang akan membacakan surah An-Nahl ayat 45 sampai dengan 40.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Yang saya hormati guru kami, guru kita semuanya, Mursyiduna Syekhuna Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan dan dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya mudah-mudahan murid-murid beliau yang mendengarkan tausiah beliau hari ini, mudah-mudahan Allah perkenankan masuknya pintu ilmu kepada kita sekalian. Bapak Ketua Yayasan dan para pengurus Yayasan yang saya hormati, Bapak Rektor Unisma, Bapak Dr. Nandan Nazmul Munir, Insinyur MS, para asatidz dari Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki Jakarta, pimpinan unit, para dekan, direktur, dan pimpinan para kaprodi lainnya di lingkungan Universitas Islam 45 Bekasi yang saya hormati, para ibu dan bapak-bapak sekalian, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 31 tahun Unisma berada di tengah-tengah masyarakat. Dari tahun 1982 ketika didirikan Unisma sampai dengan hari ini tahun 2013, 31 tahun Unisma ada di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat Bekasi, masyarakat yang religius. Maka dari lambang universitas kita itu sudah terlihat ada komitmen tidak boleh jauh dari yang namanya masjid. Lambang universitas kita Unisma itu adalah lambang masjid, menunjukkan bahwa Unisma ini adalah universitas Islam. Ditambah dengan kata 45, berarti nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme 45. Sungguh merupakan harmonisasi yang luar biasa antara nilai-nilai keislaman yang diwakili dari gambar masjid ditambah dengan nilai kejuangan 45, nilai nasionalisme kebangsaan. Maka inilah semangat yang seharusnya kita miliki Sivitas Akademika Unisma, yaitu bahwa sistem yang tercipta, sistem yang terbuat, yang kita kembangkan di Unisma adalah sistem keislaman, sistem kejuangan, sistem nasionalisme kebangsaan perpaduan. Para mahasiswa ini perlu bisa memahami, jangan sampai ada lambang gambar masjid di dalam lambang kita, ini menimbulkan persepsi yang berbeda. Kita berarti dididik di tempat yang Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk sujud di hadapannya. Kita harapkan
manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ini adalah sistem yang kita buat dimiliki oleh semua warga Buddhisme. Semuanya untuk bagaimana siap membangun sistem tauhid yang sistem ini pasti Allah akan berikan perlindungan kepada kita. Tidak boleh di perguruan tinggi ada sistem yang lain kecuali ada sistem tauhid yang menaungi sistem keislaman itu sendiri dan juga adalah kejuangan nasionalisme. Nah inilah sebetulnya kita perlu hari ini mendengarkan uraian dari guru kita bersama Syekhuna Syekh Haji Sa'id Al-Batawi. Beliau sudah sangat akrab, beliau sudah mengenal sekali Buddhisme, beliau mengenal sekali bagaimana Buddhisme ini mulai kira-kira kurang lebih 5 tahun yang lalu. Dan hari ini kita ingin ada suasana fresh, suasana segar, suasana diingatkan kembali kepada fitrah kita, yaitu agama Islam yang tauhid ini, yang kita bangun mulai dari masjid, memunculkan suasana kesejukan, suasana yang nyaman, suasana yang menimbulkan kehidupan, kebersamaan yang tinggi. Bahwa agama kita adalah agama yang memuatkan waqtasimu fi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Jika kita berpegang kepada tali agama Allah, tali tauhid, maka wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Di sini adalah mulai daripada konsep masjid yang kita bangun, dan itu harus muncul dari hati yang tumbuh ikhlas, sabar, terbuka, toleransi. Mudah-mudahan hari ini kita memohon kepada guru kita, terkenal beliau, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah sivitas akademika Buddhisme. Kesibukan beliau sebagai konsultan minyak perusahaan asing, yaitu PT Total Indonesia. Beliau masih menyempatkan di tengah-tengah waktu kerjanya bersama-sama dengan kita untuk bersilaturahmi dan memberikan nasihat-nasihat kepada kita sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, beliau juga adalah pengasuh pondok pesantren Darul Mukhni Al-Maliki Al-Hasani di daerah Kelapa Tunggal Bogor. Beliau juga adalah seorang pengusaha yang punya batu bara, kelapa sawit, tambak ikan, udang, pasir dan sebagainya. Beliau masih menyempatkan hari di majelis ini untuk mengurusi kita, umat-umatnya yang ingin kita berjalan pada jalan yang Allah berikan kepada kita keberkahan dan keselamatannya. Wa anquduni hadza siratal mustaqim. Jika kita berpegang pada jalan yang lurus, itu adalah merupakan persembahan Allah buat kita. Dan itu adalah hadza siratal mustaqim. Itu adalah jalan yang lurus. Ini yang kita harapkan. Tentu kegiatan ini saya sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan unit, para dekan, kaprodi, dan pimpinan dari masing-masing direktur. Kemudian juga kepada seluruh mahasiswa yang terhadir di tempat ini, dan kepada masyarakat umum yang juga datang ke tempat kita ini untuk mendoakan agar aset kita Bekasi, pendidikan tinggi yang pertama dan terbesar di Bekasi ini, dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan sumber daya manusia di Kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi, dan seluruh wilayah-wilayah lainnya di sekitar Bekasi, agar tumbuh kenyamanan dan agar tumbuh kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan dari proses kegiatan belajar dan mengajar. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi khususnya yang sudah bersedia untuk menggabung acara pengajian bulanannya kepada kegiatan tablik akbar kita untuk menyambut tahun baru Islam di tempat ini. Mudah-mudahan sinergi kita, seluruh komponen fakultas dengan universitas dan seluruh sivitas akademika Unisma dapat menimbulkan suasana yang kondusif, suasana yang nyaman, ketentraman dan kedamaian, dan itu semuanya harus muncul
dari dalam diri kita masing-masing, harus tumbuh di dalam konsep kebersamaan kita masing-masing. Mudah-mudahan media ini adalah media yang paling tepat untuk kita melakukan introspeksi dan muhasabah diri. Terima kasih. Selanjutnya kepada Mursiduna, mudah-mudahan hari ini dimohonkan untuk bisa memberikan nasihatnya kepada kita sekalian, dan juga tentunya kepada Bapak Rektor Dr. Nandang Najmur Munir, Insinyur MS. Beliau juga hari ini alhamdulillah akan melaunching bukunya, yaitu Dahsyatnya Umrah dan Haji Mabrur. Ini mungkin buku beliau yang kurang lebih buku yang kelima yang beliau tulis atas nama kebanggaan Sivitas Akademika Unisma. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan atas launching dari buku ini dan upaya-upaya beliau. Terima kasih sekalian saya ucapkan kepada seluruh jajaran yang sudah menyiapkan. Ada anak yatim juga Pak Kiai, ini 54 orang. Kita siapkan mungkin yang hadir sekitar 35, dan ini adalah nilai keberkahan untuk doa daripada masyarakat Bekasi untuk Unisma. Karena ketika kita undang doa-doa anak yatim ini, mudah-mudahan akan memberikan kesan yang terbaik. Dan bagi kita sekalian, tentu kehadiran mereka merupakan tamu-tamu Allah yang sangat kita harapkan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kepada Bapak Dr. Nandang warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Yang pertama, sebagai rektor mengucapkan terima kasih atas kedatangan Mursiduna Kiai Haji Sa'adi Al-Badawi yang telah betul-betul membimbing kita agar masuk kepada inti masjid. Apa itu? Nanti aku coba. Begitu juga kepada Ketua Yayasan, terima kasih dengan kebersamaan dengan kita dalam rangka membedah isi masjid. Karena disitu lambangnya ada masjid. Isi masjid tahu semuanya. Nah, kita sebut semuanya. Ikuti saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ayo, semuanya. Ada yang betul-betul Al-Quran yang harus kita baca dan menjadi amanat yang harus disampaikan. Baik, jadi di sini saya diamalkan oleh Ketua Yayasan untuk 3 bulan. Bukan selesai 3 bulan, lanjut lagi ternyata ada yang harus disampaikan. Ini salah satu amanatnya, Grand Mission. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Al-Quran, ayat ayatkan. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Semua di sini adalah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya itu bersaudara. Makanya kita ada badai yang telah lewat pada kita sehingga masing-masing berhadapan. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Maka itulah kita saudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah yang tadi sudah kita sebut.
21 ayat 45. Karena ini adalah Lukas 45 ayat 45. Qul innama unzirukum billahi wa la yasma'u sammatu wa ilaha illallah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepadamu sekalian dengan wahyu. Jadi pada hari ini saya memberikan duduk sini dan di salat kursi juga adalah menyampaikan isi wahyu. Sehingga kalau kagak nurut sama Allah, kagak bisa nurut sama wahyu, mau nurut sama siapa? Nah, disitulah kita. Dan dia adalah orang-orang yang tuli mendengar sesuatu apabila mereka diberi peringatan. Jadi kalau sudah wahyu harus sampai, maka itu harus sampai mendengar, dirasakan sampai hati. Kalau tidak sampai hati, berarti termasuk orang tuli. Jadi sebelum buta, maka tuli dulu. Makanya kalau orang sumun, buklun, umyun, lahum la yarji'un. Jadi kalau sudah tidak mau mendengar, nanti menjadi buta, katanya akan celaka. Ini syarat pertama kita dengan wahyu. Makanya dengarkan dan baik-baik. Nah, itulah wahyu. Action juga. Ini yang paling penting. Sama Quran surat 15 mulai ayat 45 nasihat kita bahwa Unisma itu adalah bangunan masjid, bahwa paradigma yang dibangun paradigma surgawi. Ayat yang paling penting yang merah. Wa najana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surin mutaqabilin. Jadi nanti ahli surga itu yang diberikan dari 45 syaratnya apa? Wa najana ma fi sudurihim. Tidak ada sifat dengki. Dengki itu apa? Dengki dari permusuhan, dari kebencian muara sampai kepada tidak ridho kepada seorang. Nah, sifat itu sekarang semua harus diamputasi sehingga kita menjadi ikhwan Allah seperti mutaqabilin, sehingga timbul persaudaraan, sehingga duduk bersama kita dalam mengembangkan sinergitas dan kerjasama. Itu menjadi ayat yang sangat merah. Jadi kalau ada sifat kita benci kepada seorang, kalau orang berdosa kepada kita, ayat berikutnya, Nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Ini mohon nanti disampaikan akan tidak oleh musuh kita. Kata Allah, Nabi ibadi, wahai hambaku, sampaikan ini aku, kata Allah, aku Al-Ghafurur Rahim. Allah saja Maha mengampuni dan menyayangi. Masa kagak manusia kalian akan mengampuni dan menyayanginya? Ini Allah saja betul-betul ini Al-Ghafurur Rahim. Ini syaratnya pertama. Kita jelaskan dalam surat Al-Hasr. Saking pentingnya itu membuang sifat dengki. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Masuk lagi sifat Ar-Rahmanur Rahim. Jadi Al-Ghafurur Rahim, sekarang Ar-Rahmanur Rahim. Dan ditafsirkan oleh tafsir Al-Miqyas Ibn Abbas dengan hadis baginda Rasulullah SAW. Di Allah Taala, sebenarnya Allah Taala, watabal mukminina telah mengelompokkan di rusul orang beriman itu ala salah manazil, ada 3 kelompok. Yang pertama al-muhajirin, lewat tidak masuk. Kedua wal ansor, lewat kita tidak masuk. Yang ketiga wattabi'inal mawsufina bima dzukirallah, yaitu golongan yang akan ikut tapi ada syaratnya. Faman lam yakun minat tabi'in bihadza sifat wa ana khalidan min aqsamil mu'minin. Barang siapa yang keluar dari sifat tadi, yang memiliki sifat dengki, bukan termasuk orang yang beriman. Dan barang siapa yang dengki sampai dibawa mati, la yadkhulul jannah. Oleh karena itulah tadi sifat wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi masuk surga itu ada syaratnya, tidak ada dengki, permusuhan. Jika mati kita ada dengki, naudzubillah semuanya mati. Sudah dicabut. Dia bijak akan masuk surga.
Nah ini ada wasi buku, nanti itu bisa dibaca dalam 190 tahun. Bagaimana sampai itu yang para sahabat nangis membaca hadis ini. Kenapa? Nama perbuatannya banyak, tapi musuhnya penyakit hati itu ditolak. Nah di sini ini memang kita pada prinsip bagaimana kita mudah masuk pada surat An-Nahl. Ini yang bahasanya sahabat nih. Ini inti masjid. Yunazilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak, nasihat yang harus kita pegang erat-erat. Tatkala kita mati, tapi tidak ada kalimat ini. Alhamdulillah, sebentar. Ini ayat yang seperti yang nanti akan disampaikan oleh Musyid setelah ayatnya. Ini baru pengantar. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki. Alamanya siapa? Maksudnya hadir di sini. Kita lakukan banyak, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak melainkan Aku kepada. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada. Ini nasihat yang harus kita pegang dalam perjalanan kehidupan kita. Banyak kerugian dalam kehidupan kita. Kalau kita adalah dengki dibawa sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang harus kita camkan. Baik, kita adalah bahasa lagi. Maka ayat berikutnya kalau kita nurut sama Allah, maka di sini bagaimana menyiapkan kita ke depan yang sudah menjadi jargon kita di for future. Jadi dengan ayat ini kita ada strategical change, harus ada perubahan strategis. Dari emotion yang dasarnya demikian, mari masuk pada la ilaha illallah sampai lumusan. Maka di dalam surat An-Nahl itu ada kasus rumah ayat 68. Itu adalah sebagai kanvas strategi bagaimana mengimplementasikannya. Lihat ini teman-teman sebagai manajemen rulubi. Itulah ayat yang kesan-kesan pilih kepada kita. Apa itu yang namanya lumusan? Lumusan adalah kita masuk pada surat An-Nahl yang tadi. Pesan yang ketiga yaitu kita melakukan sebuah inovasi nilai tauhid yang harus kita munculkan, yang disimbolkan dengan masjid. Maka kita value kita adalah tauhid yang harus kita kenal, sehingga nanti dari segi biaya itu dapat diturunkan, tapi nanti masyarakat menilai itu merasa ringan membeli biaya yang disebabkan apa? Ada karakter yang dibeli, karakter yang mahal, karakter yang susah dicari. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Masuk kepada sifat-sifat la ilaha illallah. Harus keluar dari emotion, dari kita ini seperti yang berdarah-darah, sehingga kita bagaimana masuk kepada diri yang terus sifat-sifat ketuhanan yang tadi sudah kita sama-sama sebut la ilaha illallah. Kalau tidak kita bisa pada surat An-Nahl ayat 16, maka kita akan lewat surat An-Nahl masuk kepada surat ke-17, surat Bani Israel. Maka kalau kita tetap dalam emotion, kita adalah Yahudi yang telah diamanatkan, disebutkan, diuraikan adalah dalam surat Bani Israel. Dan itulah kalau masih tetap emotion, kita dasarnya demikian. Siap-siap dengan surat 45 Al-Jasiyah. Alhamdulillah, oleh taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan sangat Bapak Kursi kita memberikan tausiah komprehensif secara keseluruhan agar betul-betul aturan yang sudah diaturkan adalah dapat tersemayam. Amin. Ya Allah. Ini mudah-mudahan menjadi bahan kajian semua dan di masing-masing. Insya Allah kalau ini harus bertanya, karena mungkin ada wacana yang harus nanya. Kalau tertarik di sini bang, insya Allah kita minta izin kepada musim. Dosen karya besar mau obat. Apa itu obat? Baca.
Kami mohon perkenan Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam Fakih. Ya, acaranya sudah diterima oleh Ketua Yayasan. Amin. Kalau penyakit
bobok mana nih mahasiswa kalau soal umat di sini? Di bobok mana nih umat? Ya Yohanes, ittaqullah, haqqa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia tahu bagaimana takwa. Dia sendiri tidak jadi soal tapi tidak jadi siapa. Ini Pak Ayah mulai Risma yang 45 menempelkan sistem bagaimana 45 ini dimotori oleh orang-orang soleh yang haji membawa kita takwa. Tanpa ini semua Risma yang orang takwa tidak mungkin saja di Risma. Mari kita kembali. Tidak ada agama yang sehebat Islam. Yang seremonialnya, yang meetingnya di seluruh dunia berbagai macam suku bangsa, kumpul di Mekah. Apa aja? Ayo. Ya, sumpah pemegang. Dimotori oleh Yogyakarta, Yog Slametan, Yog Betawi, Yog Bekasi. Semua kumpul. Dan generasi bahwa kita harus memetakan Indonesia. Satu bahasa, komitmen. Tidak ada bahasa lain. Bahasa Indonesia. Merdeka. Sekarang bahasa apa ya? Nggak ada lagi bahasa kesatuan. Bahasa 23 warna. Oke? 23 warna. Dari hijau, remang-remang sampai ungu. Ini kan? Apa yang dikerjakan? Bagaimana nyari amunisi, biaya amunisi 2014 saling gesek tergusur akhirnya terjadilah korupsi, membingungkan anak mahasiswa dan mahasiswi demo rame-rame. Ini kali apa? Sholat tanpa demo. Ya, elah mana didukung sama Allah. Mari para mahasiswa kita belajar. Ini mata kuliah S2 sebenarnya saya. Ini saya kalau dibuka ngajarnya ya tidak jujur, karena nanti saya ajarkan konsep ibadah ubudiyah. Bagaimana tadi min anfusihim kita ini ada punya sifat Tuhan. Kalau kita tidak punya sifat Tuhan, otomatis kita itu sifat setan. Kalau udah sifat setan, nggak bakal bahagia sifat setan selamanya. Oke? Ada lihat tiap hari di TV. Saya bertanya, saya yakin dan kita yakin para petinggi kita dari mulai presiden, eksekutif, legislatif, yudikatif dan semua lembaga departemen yang levelnya Islam yakin haji, yakin berkali-kali umroh, terus ngapain? Kebetulan para mahasiswa saya mereka mental namanya Abdul Bey. Jadi saya bisa ilmu ini saya kembangkan di Indonesia. Loh, dan main-main loh, dia itu karyawan loh. Kerja ini, saya bilang suruh istimewa. Loh, tetap cawe. Saya nggak kerja hari ini, pengen silaturahmi di sini. Sebenarnya mah nggak berbayar dua kok. Lah, di mana? Karena kepedulian sebagai saya sebagai seorang leader ingin sharing pada para masuk agar nanti dari pimpinan itu betul-betul punya sifat ketuhanan. Kalau orang punya sifat ketuhanan kembalian, garong, penipu, apanya ya, kalau boleh, hebat miskin. Tasnya panjang, pakai begini ya, ya ini bisa radikal. Subuh ngasih begini, kapan lu punya duit? Kalau saya kayaknya enggak. Begitu mau bagi selesai jam 3, tunggu subuh, saya sholat. Hari ini pun belum tidur. Biasanya mau bikin kerja. Tasnya juga bagus. Subhanallah. Gak ngajak gue. Modal apa sih boleh-boleh ke Indonesia? Cuma nipu. Kenapa kita mau ditipu sama ekspatriat? Karena kita tidak berlandaskan ketuhanan. Pokoknya jadi bos, tahu SKK Midas. Tahu? Ini saya orangnya di bawah 15. Total Indonesia. Jadi apa? Asal itu sifat Tuhan itu loh, dikasih duit kita punya kaki udah. Ini bahaya. Makanya negara kita ini perlu
Saya sempat jarang Pak risetnya masjid Sebuli di Penjara, saya bawain, saya tanya hari ini saudara-saudaraku yang korupsi, saya mau dialog dengan Anda. Saya mau tanya, adakah setan datang tiap malam di sini? Wah banyak Pak Kiai, banyak. Karena kata setan, halo friend, yuk sekarang di penjara. Ya, itu setan tiap malam ngurus duit. Kenapa? Kalau udah setan itu setan bahaya. Nah, akhirnya yang jadi korban siapa? Anak secara psikologis. Nah, apalagi kalau ada anak pejabat korupsi di Unisma nih, kuliahnya di Unisma, kebetulan di bagian hukum. Kira-kira ente ada juga? Pak Rosa mobilnya Mercy, kuliahnya di Unisma, hukum lagi, hukum si bapaknya. Setidaknya psikologis kita ini kenal. Ini baru anak, tetangga, belum lagi saudara. Ibu pergi ke pasar, bapak pergi ke pasar, apalagi jadi dosen. Bapak beli kuliah, maka kuliah hukum. Saudaranya ada korupsi, gimana para mahasiswa saudaranya? Itu tidak diajarkan sama beliau juga, nolak. Nah ini bahaya. Sebabnya mari kembali belajar. Apa sih Hijriah ini? Hijriah salah satu komentar change of change, power of change. Bagaimana tenaga kita ini, bagaimana pikiran kita ini kembali kepada kebaikan, kepada Tuhan dan Tuhanan, sehingga begitu hebatnya kan kita belajar tentang haji. Saya nagih gitu kan, makanya begitu lahir saya kaji beliau. Lihat dulu orang haji ini berapa sih di Indonesia? Kok bisa berbeda Pak? Ada Ki Hajar Dewantoro, ya kan? Ada yang namanya Haji Bung Hatta, ada Haji Soekarno. Ya, kok selesai? Kok sekarang nggak selesai bingung? Terus ngapain? Quran itu tulisan Quran, dijadikan tulisan. Nah, ini para mahasiswa harus belajar, karena saya sendiri ngalamin banyak orang sukses tapi gak bahagia. Kenapa? Karena melecehkan Allah. Allah yang disembah, ia karena duduk, Allah yang karena sain, tidak bisa cari. Ada urusan mahasiswa besok begitu keluar cari saya. Mudah-mudahan saya tanya. Kalau Anda meninggalkan sholat dan Anda tidak membutuhkan ketumbuhan, saya yakin Anda tidak akan bisa bahagia. Saya yakin. Kenapa? Karena kehidupan kita ini harus punya life insurance. Apa life insurance-nya? Barusan di depan kita. Ini konsep ibadah ubudiyah. Anak yatim di sini diundang. Anak yatim memiliki sifat ketuhanan karena bapaknya tidak ada. Begitu dia pulang bawa ayam, dan bapak bilang alhamdulillah. Boleh ibadah ubudiyah, tapi ibadah ubudiyah ketua yayasan harus ngakui. Kalau saya tiap hari banyak nyantunin, besok 1000 nyantunin, saya ajarin murid saya jangan beli hidup ini belajar. Kalau Anda ngikutin saya, nih dokter Nanda, kalau Anda ngikutin saya tambah susah, berarti saya habis komunikasi. Pokoknya orang yang saya ajarin tambah susah, ada yang salah. Alhamdulillah tuh saya nggak ada yang nggak tambah susah tuh Pak. Saya baru beli pom bensin total. Sebentar lagi semua pom bensin total saya beli sama. Kenapa? Jadi kalau udah punya uang satu, ya 80% kembalikan ke umat, kembalikan kepada masyarakat. Tuh ya betul, jangan dijaga semua. Nah kembali hari ini kita hijriah. Kenapa hijriah Rasulullah membangun masjid? Karena di masjid ini pendidikan ketuhanan dibangun. Pertama adalah masjid di mana Tuhan. Makanya Unisma ini kembali ke basic para mahasiswa di masjid. Dan enak nih jadi mahasiswa-mahasiswi besok balik masjid. Allah, nama saya Putri dari Bapak ini. Saya pilih di Unisma sudah kita sekian. Oh, enak tuh. Saya mohon bimbingan oleh Allah, semoga saya keluar dari Unisma ini betul-betul kita bertunjuk jalan yang lurus dan memberikan tempat yang layak di sisimu. Gak pernah dikomunikasi ini. Lihat masjid, kapan kita mesra komunikasi kalau mau berhenti
dalam dialog. Allah Tuhanku, nama saya Sa'di Al-Batawi. Saya memberikan seperti ini. Saya cerita. Sampai saya bisa merasakan. Sampai saya bisa menangis. Nah ini para mahasiswa sebagai tim menjadi seorang pemimpin itu satu harus memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sehingga haji di Indonesia tidak dijamin. Kenapa? Karena mereka tidak berkenal tauhid. Sehingga begitu melihat Baitullah ada arti mutawid di depan kali kita jauh baca buku yang jatuh. Iya, mau baca apa? Nih, jadi cuma ada ibadah di ritualistik biasanya. Cuma bacaan doang kita hayati susah. Baru belum sakinya belum hilang. Belum lagi nanti pergi ziarah makam Rasulullah atau beliau. Akhirnya pulang udah cuma jalan-jalan, dia pulang haji beres. Leadershipnya jadi contoh. Nah ini Hijriah. Hijriah ini momennya kembali back to basic masjid dalam rangka uluhiyah kita kepada Allah dan uluhiyah kita kepada manusia. Jadi hamdulillah Allah hamdul. Tugas kewajiban kita sebagai mahasiswa-mahasiswi belajar yang baik dan yang takut hormati kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua, ikuti ajaran Allah dan Rasulnya, cintai para ulama, terutama guru kita itu kalau berkah. Sehingga keberkahan ini nampak dari mana? Dari sifat-sifat ketuhanan. Dari sifat ketuhanan inilah sehingga negara kita ini sebagai Pancasila dibubuhilah ketuhanan yang Maha Esa. Karena dari ketuhanan yang Maha Esa ini timbul akhlakul karimah, malu kalau korupsi karena tiap hari subhana rabbil azim wa bihamdi, malu sama Allah, subhana rabbil ala wa bihamdi, malu karena ada iya karena duduk, wa iya karena sa'in. Nah inilah sumber-sumber yang akan kita gali sehingga kita menjadi orang yang bahagia dan sukses. Ya, saya banyak teman-teman saya kalian sukses luar biasa. Pengusaha terkenal
habisin aja duit, insya Allah gak bisa habis. Pak, saya ajarin, gak habis-habis tuh. Malah kemarin dapat lagi dari saya, dia mau beli saham Pak, 110 hektar sawit, gampang, asal ini dikeluarin, saya ajarin kayak bener. Kenapa masih saya suka kayak gini? Agar otak terbuka. Orang yang bahagia itu bukan orang-orang yang kerjaannya di atas pulpen kerja itu, enggak. Orang yang bahagia itu orang yang menjadi agent Allah transfer. Kalau kamu jadi mahasiswa sudah bisa jadi agent, kita jadi dosen harus jadi agent. Maka saya bikin ini agent. Itu barusan agentnya Pak. Kata Nabi, oh ini Buddhisme ya. Tadi nggak baca itu. Oh ini Universitas Buddhisme ya. Oh ini para mahasiswa. Lah kita tanamkan sedini mungkin. Apa pikiran yang jernih, otaknya agak mendaku, kita minta ada dia. Tapi otak dia sudah punya sifat ketuhanan. Kerjanya di TV. Apa buat korupsi ya? Begitu dia masuk Buddhisme, dia pengen jadi mahasiswa-mahasiswi, pengen jadi rektor. Oh nanti kalau jadi rektor nyampurin ya. Oh kalau jadi dosen begini ya. Otaknya sudah ditanam tauhid. Coba Buddhisme lu jangan nyangkutin dah yakin. Buat lain yakin. Gontok-gontokan. Nah, ini salah satu motivasi. Saya ajarkan mereka pada dulu itu alhamdulillah sudah susah. Saya minta sama beliau, kalau saya mau agama kata susah, maka jadikan agama ini, jadikan para mahasiswa dokter dan juga rektor, jadikan dakwah, bukan dakwah jadi bisnis. Tidak dakwah jadi bisnis. DP kok. Tahu DP? Gue ceramah pakai DP ke mahasiswa punya duit. Lah, anggarannya dari mana? Udah mahasiswa itu, oke pakai DP. Udah bicara kan dari teman. Gua kalau mampu sama itu sama. Gua kalau mampu anu, nah, kan bicaranya baru Quran. Bicara manajemen dulu, ikut anak-anak muda. Nah inilah akhirnya dilatih komunikasi. Akhirnya dakwah jadi bisnis. Kayak kaya dia jadi kiai, kaya kan? Tapi jadi pengemis, gelar sorban di masjid. Kalau ceramah kagak ngerti, DP, paling 5 tahun setelah jadi gembel. Benar, iya. Iya, pengemis, mana pengemis yang hebat? Lihat bangsa kita, saya mau tanya. Bangsa kita ini bangsa pemberi atau bangsa peminta? Ya, bangsa peminta. Ayo juga. Lihat, bangsa peminta. Lihat, negara yang memberi. Kenapa? Bangsa kita ini bangsa peminta. Orang yang minta-minta tidak akan sukses. Lihat, ente mahasiswa sering kan dia bilang merah. Kasih tiap hari. Besok kita keluar kampung. Kamu pengemis. Saya yakin kamu akan bisa dapat. Nah ini bangsa peminta ini. Jadi bangsa peminta ini orang yang peminta juga pernah maju. Maka para mahasiswa yang ada di Indonesia ini jadilah dari masuk yang memberi. Apa yang memberi? Jadikanlah kita orang kita yang memberi konsumtif. Jadi para mahasiswa-mahasiswi jangan suka tawuran. Jangan suka yang begitu. Nah, baik Bapak sekalian, ini konsumtif. Ini yang saya praktikkan. Sehingga lahirlah buku ini karena mahasiswa di Indonesia, bapaknya sudah pergi haji, pejabat pergi haji, kagak ngerti apa-apa. Haji yang mabrur, satu, beliau adalah orang yang apa? Mengerti tentang integritas bangsa, mengerti tentang bagaimana kewajiban sebagai warga negara, sehingga beliau di pejabat tidak akan mau korupsi karena coreng nama bangsa. Akhirnya haji banyak dan bisa menghasilkan apa-apa. Bukti Bapak cek aja nanti. Ya, cek edukasi itu nanti ada berapa hajinya, gerakan apa yang dilakukan. Nanti riset lagi di DPR dari komisi 1 sampai yang lain berapa hajinya. Paling kalau kebutuhannya bangga. Ya baik, para mahasiswa juga dekat. Mari komunikasi ini yang akan menimbulkan kita takwa. Saya alhamdulillah di sini ini juga diberikan mata-mata kuliah seperti ini kuliah umum sehingga bisa didiskusikan.
Jadi satu ya saya pesan tipnya, coba belajar komunikasi yang minimal 1 hari 1 kali, entah siang entah malam. Berani nggak para mahasiswa ini ngomong, Allah, saya namamu yang bernama dan dari anak kesimpulan. Saya sebagai mahasiswa dan mahasiswi berharap kepada engkau dan saya tanamkan keyakinan saya agar saya menjadi orang yang berguna di negeri ini dan juga berguna kepada ibu bapa saya dan juga pada negara ini. Tolong Allah berikan saya petunjuk. Saya siap dan saya ridho apapun ketentuan yang telah ditetapkan. Gak ada yang berani menerima kayak gini, gak ada yang berani kayak gitu. Ini penting dalam penanganan ketuhanan karena bangsa kita sudah katakan dirinya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ini dia kan sekarang bangun apa? Bangunlah keluarganya, bangunlah partainya untuk kita ngomongin negara. Nah iya kan benar. Besok ngasih apa tuh? Rogat tulangnya. Ya kan? Sekarang tanya, bagi negeri bergaji apa? Bagi negeri kami mengabdi apa yang kita? Makanya anak negara. Nah kalau tidak bersumber pada suatu konsep Tuhan yang susah Pak, jujur aja. Lu tanya TNI, dia masih cuma TNI aja mungkin. Para angkatan udara, kalau yang lain kan ya Pak. Negara kita mau dibawa kemana? Oh Australia kurang aja, Australia kurang aja. Negara Singapura kok kurang aja ke Indonesia? Dari mana? Karena kita tidak punya integritas. Kita butuh orang lain, diajak-ajak orang. Oh, masuk tahu. Saya mau tanya, rumah tangga kita sebenarnya apa mana? Saya kayak saat ini, rumah tangganya udah mau ikut kami. Yo, ini masih sih. Kan kalau kita kan kita kawin, ya duduk, bininya banyak. Saya mau tanya, anak saya kira-kira nilai laki-laki kan? Nilainya oh, bapaknya itu kawin, masa anaknya? Gak ada kata-kata itu, jujur. Anak saya cantik dan macam-macam, akan pulang masih. Bapaknya itu kawin. Sama negara kita coba, hukumnya aja tidak berlaku. Diajak-ajak lah, ini regional. Kembali sebagai masalah politis. Kembali, iya karena bodoh, iya karena kembali kepada Indonesia satu satu. Kalau kita mau percaya dan kita mau berdoa, ini para mahasiswa-mahasiswi, saya rasain gitu. Saya juga mau jadi kayaknya tukang tidur, apalagi kayaknya tukang banyak kawin. Saya jadi kayaknya nyanyi banyak duit. Kalau saya punya duit, tenang aja mau ngapain deh. Ya iya, dari mobil-mobil aja nih. Nah kenapa saya bilang bukannya sombong, tapi ada motivasi yang dibangun dalam rangka membangun karakter umat sebagai leadership. Ya baik, karena kita bentar lagi siang, para mahasiswa juga udah kelaparan. Insya Allah buku ini baca dan ada apa-apa hanya tentang sendirinya. Karena haji ini jujur, dunia ini Bapak dan Ibu mari kita tarik dulu regional. Ya, ke tingkat makro. Kenapa Timur Tengah hancur? Sering lihat TV Pak, lihat. Kenapa Timur Tengah hancur? Karena para pemimpinnya tidak kembali ke Tuhan. Hancur. Kenapa Indonesia dari bulan-bulanan akhir sampai negara Singapura minyak kita? Kenapa? Karena hukum kita tidak jelas. Mau dibawa kemana hukum ini? Kenapa ekonomi kita Indonesia terkaya di dunia? Tidak ada yang bisa nyanyi Indonesia. Mari para mahasiswa nanti bisa. Bahwa kita terkaya emas di dunia. Bahwa Amerika sekarang penghasil emas terbesar. Hasilnya dari negara kita. Dan cadangan minyak kita insya Allah tidak akan habis sampai tahun 2050. Karena geografis kita terjadi tektonik, maka berpindahlah dari geografis ini akan berpindah struktur bahwa Indonesia selalu tidak habis
habis. Nah, makanya akhirnya para dukun nulis surat. Bahkan sering ada gambar baca, ya kan? Ibu-ibu kan taruh di dompet. Jadi banyak Pak tulisan itu tuh ada tulisan bau-bau gitu kan? Ditempel. Akhirnya setan tuh sebenarnya di mana? Di WC. Dompetnya ditinggal. Gara-gara dompet kecil, dompetnya hilang, cuma gambar doang. Dia Pak, Bapak kalau sudah masuk tulisan yang namanya DPR lebih malu lagi. Nih, Masya Allah, itu dulu Bapak aku. Saya sering protes Pak, ini lo konyol-konyol apa sih jadi DPR lo? Segala dompet ada isinya. Ikat minyak orangnya kan bukan memangnya. Dikanan dia pakai, ganti pakai. Ikat minyak isinya Bapak. Di snapchat lagi Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Orang yang memang idealis dari saya tahu ini bahaya. Jadi harus punya intelektual, punya pikiran intelektual. Jangan menyembah Allah, apa menyembah setan, menyembah Allah. Jadi punya sifat-sifat ilahiyah ini Pak ya. Karena saya tiap hari suka ngobatin. Saya itu kalau udah ngobatin tuh demenan orang yang disantet itu saya senang tuh. Saya tiap hari punya orang yang disantet. Orang kesurupan gak usah baca Yasin seperti dia. Lah, ngapain juga baca Yasin seperti dia? Baca itu seperti dia. Sifat Tuhan muncul. Sifat Tuhan plus sifat setan. Mari kita kembali. Saya akan pertama lagi. Insya Allah saya berpesan kepada para mahasiswa jangan sombong lagi. Tolong ikuti diri Allah pada menjadi orang sukses. Orang yang tunduk kepada Allah akan selalu dibina dan dibimbing, diberikan petunjuk jalan. Buktinya banyak menurut saya. Saya bimbing, alhamdulillah di kasus di mana ya di Komsen juga semua di angkatan laut dan udara itu ada rata-rata menurut saya alhamdulillah semuanya nggak ada satu-satunya korupsi. Karena saya tekankan beliau, kalau kamu korupsi siap bunuh istri, siap bunuh anak, siap bunuh saudara, dan siap bunuh warga. Tidak berapa Pak? Kalau kamu hari ini korupsi dari Jawa Tengah, katakan dari Tegal, orang Tegal semua jelek. Ya, coba. Kalau kamu hari ini korupsi, anak kamu tercoreng sampai jadi kriminal. Kedua, istrimu akan kamu bunuh. Nih Pak, ini sifat yang mungkin kan. Maka dilarang korupsi itu haram karena membunuh keturunan, membunuh suku, dan juga melecehkan bangsa dan merendahkan hukum. Makanya kalau justice bahwa korupsi haram, apapun tindakannya. Nih, jadi kita siap-siap hijrah, jangan korupsi, kiai ataupun korupsi waktu. Yang paling korupsi siapa? Orang yang nanti agama. Depan dengan agama. Dan haji Pak udah berulang kali. Haji udah berulang kali. Sholatnya udah 10 rakaat. Jadi mana? Sholat gratis, kawin gratis, sakit gratis, jumrah koma gratis. Ada yang malas sudah gratis. Dia nggak gratis dijakat. Baik, para mahasiswa-mahasiswi, saya sebagai guru dari beliau, saya ajarkan beliau. Kalau hari ini beliau pribadi ada izin, boleh nggak? Boleh aja, tapi benar. Tanya, gaji itu sering disumbangkan kan? Separuh. Iya, kalau nggak jadi dokter itu, jadi dosen, duitnya jangan ditelan semua. Sisain 5% paling dikit, paling banyak 20%, balik pada
Ini adalah tipunya Sudirman. Ini adalah tipunya Bung Hatta. Beliau kalau di masjid selalu bilang, Allah Tuhanku, aku bangsa Indonesia, aku sedih di hadapanmu, berikan kemampuan untuk merubah bangsa ini. Buktinya bisa berubah bangsa. Kita kurang hijriah, kita kurang komunikasi. Mari, kalau hijriah, kita sediakan, ayo komunikasi sama Allah. Berani sama Allah. Jangan takut sama Allah. Takutlah kepada yang lain. Tetapi Allah berani sikap dan kita takut mengerjakan orang-orang. Saya yakin ini semuanya. Amin. Saya yakin Wisma ke depan juga akan bertambah para pemimpin lahir di Wisma sebagai perubahan bangsa dan perubahan negara ini untuk menuju era globalisasi dan menuju mahasiswa yang betul-betul takwa. Baik, kalian, saya atas nama Saadi Al-Batawi, nama saya ada Betawinya, kuliah orang Jakarta. Saya asli Pak orang Betawi, ya. Lu jangan kaget orang Jawa, Betawi lu rumah di kampung gua. Lu pada rumah kan? Karena gua baik, gua kasih aja silakan duit anak, nggak apa-apa. Ya insya Allah, saya datang 3 kali dan mudah-mudahan Wisma ke depan pemimpin-pemimpinnya betul-betul pemimpin yang amanah dan para mahasiswanya benar-benar juga mahasiswa yang betul-betul takwa. Mari kita tundukkan kepala di tempat ini. Saya berharap para mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Wisma ini bulat dan nyata. Mari kita rebut, mari kita raih kepemimpinan ini, karena di tangan entilah Indonesia, di tangan entilah Sabang sampai Merauke. Kalau hari ini para mahasiswa mahasiswi tidak punya kegiatan ingin kembalikan Indonesia ke depan sebagai bangsa yang jaya, bangsa yang bermartabat, siapa lagi yang harus membawa? Mari ini harus punya etika. Kalau kita sudah punya ini, Allah memberikan rahmatnya. Ingat, karena sejarah membuktikan siapa yang bertakwa di bulan Hijriah ini, yang Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari pikirannya Namrud, dan orang-orang yang zalim, ya seperti Fir'aun ditenggelamkan. Ini sejarah. Kalau hari ini kita punya tekad bulat, insya Allah Allah menolong kita. Ila hajinya wa ala kulli niyatin sholihah wa hadratin Nabi Muhammad SAW wa khususun di mahasiswa Unisma, wa khususun rektor, wa khususun direktur, wa khususun dosen, wa bi berkah muharram di Masjid Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya karena Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya rabbiyal mustafa kalimah sidana, alhamdulillah apa madallah wasi'atan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hakimin, hamdan ilahi amawali kami majidan, ya rabbana lakal hamd. Syukur kami yang bagi ini jalan yang tinggal karim wa tisruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala jinnaka wasdukna wa ibadatika. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Ikram. Terima kasih dengan rahmat-Mu ya Allah. Orang tua kami dengan susah payah, dengan jerih kepayahannya ya Allah, yang kumpulkan uang untuk memuliakan kami di Unisma 45 ini. Kami berharap ya Allah, memberikan ya Allah sumbangsi ini pada kedua orang tua kami yang telah membaktikan dirinya untuk menyekolahkan kami di universitas ini. Kami berharap ya Allah, ibu kami kesehatan badannya dan bapak kami juga kesehatan badannya dan memudahkan rezekinya untuk kami teruskan pendidikan ini ya Allah. Ya Allah, kami sadar bahwa hari ini kami, para dosen dan juga para guru, juga semua yang ada rektor yang ada di tempat ini, kami kembali dalam melakukan suatu kesalahan. Kami bertekad ya Allah pada hari ini untuk jadi universitas terbaik yang berada di Bekasi ini. Semoga ya Allah pertikaian demi pertikaian yang terjadi di universitas ini, semoga Allah memberikan rahmat menjadikan kami orang-orang yang selalu dan orang yang selalu bermusyawarah. Ya Allah, jadikanlah kami para mahasiswa dan para mahasiswi sebagai orang-orang yang boleh itu mau keluar negeri
menjadi salah satu motivasi kami untuk membawa dan mengawal kisah ini sebagai universitas yang kami beri. Allahumma bihajatina, hajati jamatina, hajati rektor, hajati ya Allah, kurek, hajati ya Allah, dosen, hajati pilih mahasiswa-mahasiswi Islam. Bihajatina ya Mali, ya Kudus ya Salam, ya Muhammad ya Aziz ya Jabar, bihajatina jamatina. Silakan Bapak Ibu berdoa masing-masing. Berdoa masing-masing. Katakan Allah Tuhan, aku sibuk di rumah. Rangka silaturahmi dan rangka mempertemukan iman. Aku berjadikan sebagai mahasiswa dan mahasiswa. Silakan ucapkan, minta kepada Allah. Saya yakin doa masing-masing yang ada ini akan dikabul. Ya Rabb, kami mohon di rumahmu ini, di rumahmu yang suci ini, di Unisma 45 ini, semoga Kau ampuni para pendiri yayasan yang telah tiada ya Allah. Semoga ya Allah dengan bakti mereka ya Allah, Kau jadikan amal soleh mereka pada hari ini dan ampuni ya Allah mereka di sisimu ya Allah. Ya Rabb, dan jadikanlah ya Allah para pemimpin yayasan ini sehat lahir dan batin, sehingga bisa memimpin Unisma ini sampai kami lulus dan ada kekasih berikutnya. Ya Rabb, kami mohon pertolongan padamu ya Allah akan negeri bangsa kami ini. Jangan kau uji dengan tsunami, jangan kau uji dengan meletuskan gunung, dan jangan kau uji dengan angin puting beliung karena kesalahan para petinggi kami. Maka rahmati kami sebagai para mahasiswa dan mahasiswi untuk selalu meneruskan cita-cita perjuangan bangsa negara ini. Ya Allah, hanya kepada Allah kami kembali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata. Inilah yang saya sebutkan yang benar dari Allah. Apabila ada salah kata kita bisa diskusikan. Dan insya Allah saya siap mahasiswa Unisma ini dalam memperdalam keimanan dan ketakwaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya pembacaan doa dan juga tausiah, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara tablik akbar yang dirangkai dengan kajian malam. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan juga rekan mahasiswa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak satu pun orang bisa menjamin dirinya selamat di saat ajal memanggilnya. Setitik kesalahan semua akan diperhitungkan. Semisal buih dosa telah kita kerjakan. Setiap mata